Rerumputan di tepi senja. Cinta pertama tak berakhir bersama, tapi mengajarkan segalanya. Langit sore itu berwarna jingga pucat, seperti sisa kenangan yang enggan padam. Di tepi sawah yang menguning, Laras berdiri dengan langkah pelan, menatap petak-petak tanah yang dulu selalu ia lintasi bersama seseorang yang kini tak lagi menoleh ke arahnya. Angin membawa aroma lumpur basah dan suara kodok yang bersahut-sahutan. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara lembab menelusup ke dada. Dingin, tapi menenangkan. Di kejauhan, anak-anak berlari di pematang sambil tertawa. Sekilas, suara mereka seperti gema masa lalu yang datang terlambat. Ia baru saja pulang dari sebuah pesta sederhana di balai desa. Musik dangdut lembut masih terdengar samar di angin sore. Di pelataran itu, ia berdiri diam, menyaksikan orang-orang menyelami pengantin. Dan di antara semua wajah bahagia itu, ada satu yang seolah tak sanggup ia tatap lebih lama. Rega. Ia tersenyum kecil. Senyum yang tak mengandung amarah, hanya kelelahan dari perjalanan panjang menahan rindu yang tak tahu harus pulang kemana. Seseorang sempat menepuk bahunya, menawarkan tumpangan pulang, tapi ia menolak. Katanya ia ingin berjalan kaki. Padahal ia tahu yang sebenarnya ia kejar bukan tujuan, melainkan sisa-sisa langkah yang pernah ia dan Rega tinggalkan di pematang ini. Ia menunduk, memungut sehelai daun kering yang menempel di lumpur, menggenggamnya erat. Ternyata, waktu bukan penyembuh. Ia hanya pandai menyamarkan luka dengan kesibukan, gumamnya lirih. Senja menurun perlahan, menelan cahaya di balik bukit. Di tepi sawah itu, Laras membiarkan matanya basah bukan karena sedih semata, tapi karena akhirnya ia mengerti sesuatu yang selama ini ia hindari, bahwa cinta pertama bukanlah tentang siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang bertahan ketika semuanya berubah. Dan Rega bukan orang itu. Ia tersenyum sekali lagi sebelum melangkah pergi, membiarkan sisa cahaya menyentuh rambutnya. Di belakangnya, rerumputan bergoyang pelan, seolah melambaikan perpisahan yang tertunda puluhan tahun. Dulu, sebelum semuanya menjadi rumit, dunia Laras hanyalah sebidang sawah, jalan tanah yang panjang, dan seorang bocah lelaki yang selalu berlari di depannya sambil tertawa. Rega. Usia mereka terpaut 1 tahun. Rega lebih tinggi, lebih berani, dan selalu punya cara untuk membuat Laras kesal sekaligus ingin terus menatapnya. Setiap sore, setelah lonceng sekolah berbunyi, mereka akan menapaki jalan setapak menuju sungai kecil di ujung desa. Di sana, di antara rerumputan tinggi dan suara air yang mengalir jernih, mereka membuat perahu kertas dan membiarkannya berlayar sejauh mungkin. Kalau perahunya sampai ke jembatan, artinya impian kita bakal terkabul, kata Rega suatu sore, dengan nada yakin seperti orang dewasa yang tahu segalanya. Laras mengangguk, meski tak benar-benar paham. Baginya, semua kata Rega selalu masuk akal. Ia hanya ingin tetap di sana, di bawah langit sore yang mulai orange, bersama seseorang yang membuat hari-harinya tak pernah sepi. Kadang, mereka bermain sambil bertengkar kecil. Rega suka mencuri bekal Laras, lalu menukar pisang gorengnya dengan singkong rebus yang sudah dingin. Laras akan marah, memukul bahunya pelan, tapi besoknya tetap datang lagi dengan bekal yang sama. "Kalau kamu marah terus, nanti aku main sama anak lain," ancam Rega suatu kali. "Ya udah, tapi nanti jangan nyesel kalau aku nggak mau main lagi," jawab Laras pura-pura cuek, padahal dadanya berdebar tanpa sebab. Hujan pertama datang di akhir tahun itu. Mereka berlari di pematang,
menertawakan tubuh mereka yang basah kuyup. Tanah becek, pakaian kotor, tapi wajah mereka bersinar seperti tak pernah mengenal kesedihan. Rega menutupi kepala Laras dengan tangannya, lalu berteriak, "Jangan sakit ya, kalau kamu sakit, aku juga sedih." Laras tak menjawab. Ia hanya menatap tangan itu. Tangan kecil yang hangat, dan entah mengapa, sesuatu di dadanya terasa aneh. Hangat, tapi membuatnya gugup. Malamnya, di bawah atap rumah bambu, Laras menulis di buku catatan kecilnya. "Hari ini, Rega lindungi aku dari hujan. Aku ingin dia selalu begitu." Tak ada yang tahu, catatan sederhana itu akan menjadi ingatan yang terus menua bersamanya. Beberapa hari kemudian, mereka duduk di tepi sawah saat matahari hampir tenggelam. Rega mencabut sehelai rumput liar, mengikatnya menjadi cincin kecil, lalu memakaikannya ke jari Laras. "Kalau aku besar nanti, aku mau jadi orang hebat. Aku bakal beliin kamu sepatu, biar nggak nyeker terus ke sekolah. Kalau aku besar, aku mau tunggu kamu pulang," jawab Laras polos. Rega tersenyum, lalu menatap langit. "Kalau gitu, janji ya, jangan lupa aku." Laras mengangguk pelan. Tak tahu bahwa janji kecil di bawah langit senja itu akan jadi sesuatu yang paling sulit ia tepati di kemudian hari. Senja perlahan turun, meninggalkan dua anak kecil di antara rerumputan yang bergoyang lembut. Mereka tak tahu bahwa waktu sedang mencatat setiap tawa mereka, bukan untuk diulang, tapi untuk dikenang dengan perih yang indah di masa depan. Waktu berlalu seperti aliran sungai yang tak bisa dipanggil kembali. Rerumputan di tepi sawah tempat mereka dulu bermain kini tumbuh lebih tinggi, dan begitu pula kedewasaan mereka. Rega kini duduk di bangku SMA di kota kecamatan, sementara Laras masih menempuh sekolah di desa. Perbedaan itu kecil, tapi terasa jauh bagi dua hati yang perlahan berjalan di arah berbeda. Setiap kali Rega pulang di akhir pekan, Laras selalu menunggunya di bawah pohon jambu di pinggir sawah. Ia membawa 2 gelas es sirup buatan ibunya, dan Rega akan datang dengan senyum yang dulu selalu membuat dunia Laras terasa sederhana. Namun kini, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada Rega semata, tapi pada cara Laras memandangnya. Rega kini lebih tinggi. Suaranya berat dan matanya tak lagi sekadar menatap, tapi menyimpan sesuatu yang Laras tak bisa baca sepenuhnya. "Kota itu seru banget, Ras," kata Rega sambil meneguk sirupnya. "Ada gedung tinggi, jalanan ramai, semua orang kelihatan sibuk. Kamu suka?" "Suka, tapi kadang kangen tempat ini juga. Kangen aku." Laras mencoba bercanda, tapi nada suaranya terlalu jujur untuk disebut gurauan. Rega menoleh, tersenyum samar. "Iya, kangen kamu juga." Keduanya terdiam setelah itu. Tak ada angin, tak ada burung, hanya detak jantung yang tiba-tiba terdengar terlalu jelas. Musim hujan datang lagi. Laras sering menulis surat, mengirimkannya lewat bus sekolah yang tiap Senin lewat ke arah kota. Isinya sederhana, cerita tentang cuaca, tentang anak-anak kecil yang bermain di sawah, dan tentang Rega yang mungkin sedang lelah belajar. Ia tak pernah tahu apakah semua surat itu dibaca atau tidak. Tapi menulis baginya adalah cara untuk merasa masih dekat. Suatu sore setelah hampir 2 bulan tanpa kabar, Rega pulang. Ia datang membawa tas besar dan wajah yang berbeda. Ada sesuatu dalam cara berjalannya, lebih cepat, lebih yakin, seperti seseorang yang tahu ia takkan tinggal lama. Mereka bertemu di tepi sungai yang dulu menjadi saksi perahu kertas mereka. Langit sore mendung, tapi air sungai jernih seperti dulu. "Aku diterima di sekolah unggulan di kota," kata Rega tanpa menatap. "Berarti kamu gak bakal sering pulang? Mungkin cuma setahun sekali. Tapi aku janji, Ras, aku bakal balik. Aku mau jadi orang yang kamu bisa banggakan."
Laras menatapnya lama, berusaha menahan air mata. Aku gak butuh kamu hebat gak? Aku cuma butuh kamu gak lupa. Rega tertawa kecil, meski matanya ikut basah. Dari saku bajunya ia mengeluarkan gantungan kunci kecil berbentuk hati. Murahan, tapi penuh arti. Aku simpen satu, kamu simpen satu. Kalau suatu hari kita ketemu lagi dan gantungan ini masih kamu punya, berarti kita belum benar-benar kehilangan. Malam itu Laras menatap benda kecil itu lama sekali sebelum tidur. Ia tak tahu bahwa mulai esok pagi, dunia mereka akan berputar dengan kecepatan yang berbeda. Rega mengejar masa depan, sementara Laras menjaga masa lalu. Beberapa tahun kemudian, kabar tentang Rega hanya datang lewat orang-orang. Ia berhasil diterima di universitas ternama di kota besar. Laras ikut bahagia, tapi di sela tawa ada sesuatu yang diam-diam retak. Ia menulis satu kalimat di buku hariannya. Mungkin cinta pertama memang bukan untuk dimiliki, tapi untuk membuat kita belajar bagaimana rasanya kehilangan yang paling lembut. Dan sejak saat itu, Laras berhenti menulis surat. Bukan karena ia berhenti menunggu, tapi karena ia tak tahu lagi alamat yang bisa dituju. Tahun-tahun berlalu tanpa terasa, seperti lembar kalender yang diam-diam berguguran di dinding waktu. Laras kini berusia 28 tahun. Ia mengajar di sekolah dasar di desa, sekolah yang sama tempat ia dan Rega dulu belajar menghitung dan menulis. Hidupnya sederhana, mengajar, menulis catatan harian, dan kadang menatap senja di jendela ruang kelas yang menghadap ke sawah. Sesekali, kabar tentang Rega masih datang, bukan dari surat, tapi dari cerita orang-orang yang lewat di warung kopi atau pos ronda. Rega kini bekerja di kota besar, di sebuah perusahaan yang namanya sering muncul di berita. Sudah lama Laras tak mendengar suaranya. Tapi entah kenapa, setiap kali angin sore datang membawa aroma hujan, hatinya masih saja menoleh ke arah yang sama. Suatu hari, tanpa rencana, Rega pulang ke desa. Desa menyambutnya dengan cara yang biasa. Anak-anak berlarian, orang-orang menyapa dengan bangga, dan kabar Rega sudah pulang menyebar lebih cepat daripada angin sore. Laras mendengarnya dari murid-muridnya. "Bu, Pak Rega yang dulu sekolah di sini, pulang Bu. Sekarang ganteng banget, katanya kerja di kota besar." Laras hanya tersenyum, pura-pura sibuk menulis di papan tulis. Tapi tangannya gemetar sedikit. Ada bagian dalam dirinya yang ingin lari menemuinya, tapi juga bagian yang takut menemukan sesuatu yang sudah tak sama lagi. Sore itu, tanpa banyak pikir, Laras akhirnya berjalan ke arah rumah Rega. Rumah itu sudah direnovasi, dindingnya kini bercat krem, pagar besinya baru, dan di halaman tumbuh bunga yang tertata rapi. Rega sedang duduk di teras, mengenakan kemeja putih dan celana kain. Ia terlihat mapan, tapi matanya masih seperti dulu, menatap seperti seseorang yang selalu menyimpan sesuatu di dalam. "Laras?" "Iya? Lama ya?" "Lama banget." Tak ada pelukan, hanya jarak 1 langkah dan udara yang terlalu penuh oleh kenangan. Mereka berbicara lama, membicarakan masa kecil, hujan, dan perahu kertas yang entah sudah hanyut kemana. Laras tertawa, Rega ikut tertawa, tapi di sela tawa itu ada hening yang menggantung terlalu lama. "Kamu sekarang guru?" tanya Rega. "Iya, guru SD. Hidupku di sini aja ga. Tenang, meski kadang sepi." "Kamu bahagia?" Laras menatap senja di ujung sawah. "Aku nggak tahu, tapi aku baik-baik saja." Rega menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak sempat diucapkan. Namun waktu sudah sore, dan seseorang memanggil dari dalam rumah. Suara perempuan, lembut, hangat, dan asing bagi Laras. "Rega, kopi kamu udah dingin." Seketika dunia Laras berhenti, Rega berdiri, menoleh pelan ke arah suara itu, lalu kembali menatap Laras. "Dia tunanganku, namanya Dinda. Kami rencana nikah akhir tahun ini." Laras tersenyum, bukan karena kuat, tapi karena itu satu-satunya cara untuk tidak menangis. "Selamat ya Ga, aku ikut senang."
Hening. Angin sore lewat membawa daun-daun kecil dari pohon mangga. Rega menunduk, lalu berkata lirih, "Aku sering kepikiran kamu, Ras, tapi aku juga takut kalau yang ku kenang cuma masa lalu yang gak bisa diselamatkan." Laras menangguk pelan. "Kita gak perlu menyelamatkan masa lalu, Ga. Cukup belajar dari cara dia pergi." Malam itu, Laras berjalan pulang melewati jalan tanah yang dulu selalu mereka lewati bersama. Langit penuh bintang, tapi entah kenapa, semuanya terasa terlalu jauh. Di genggamannya, gantungan kunci kecil yang dulu diberikan Rega masih ia simpan. Warnanya pudar, logamnya berkarat, tapi setiap kali disentuh, rasanya seperti menyentuh masa lalu yang masih hidup. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Mungkin memang beginilah caranya waktu mengajar kita, bahwa cinta pertama tak selalu menjadi akhir, tapi selalu menjadi alasan kita untuk percaya pada cinta lagi." Itu adalah malam pertama Laras benar-benar menangis bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya ia menerima bahwa hidup tak selalu memelihara apa yang pernah indah, tapi mengajarkan bagaimana mencintai tanpa memiliki. Musim hujan datang lagi. Di ruang kelas yang lembab, Laras berdiri di depan papan tulis, menatap jendela yang diselimuti embun. Di luar, anak-anak berlari-lari di bawah gerimis, menjerit kegirangan sambil menampung air hujan dengan telapak tangan kecil mereka. Ada tawa, ada kehidupan, dan di tengah semua itu, Laras merasa tenang. Tenang dengan sepi yang dulu ia lawan, tapi kini ia peluk dengan ikhlas. Sudah hampir 2 tahun sejak Rega menikah. Desa sudah terbiasa dengan kabar tentangnya. Karirnya yang terus naik, rumah barunya di kota, foto-foto bersama istri dan bayi kecil mereka yang sering muncul di media sosial. Awalnya, setiap kabar itu menimbulkan denyut kecil di dada Laras. Bukan cemburu, tapi semacam kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Namun, lama-lama rasa itu berubah bentuk. Kini yang tersisa hanya haru yang lembut, seperti melihat bunga yang dulu ia tanam, kini mekar di taman orang lain. Setelah jam mengajar selesai, Laras sering duduk sendirian di ruang guru yang sepi. Di atas meja kayu tuanya selalu ada 2 hal, buku catatan harian dan cangkir teh melati yang mulai mendingin. Ia menulis banyak hal, tentang murid-muridnya, tentang langit sore, tentang waktu yang diam-diam menghapus jejak. Tapi di antara semua itu, selalu ada satu nama yang masih sekali muncul, Rega. Bukan karena ia belum bisa melupakan, tapi karena beberapa nama memang ditakdirkan untuk tidak pernah benar-benar hilang. Suatu sore yang lembab, Laras menerima sebuah surat. Amplopnya sederhana, tanpa nama pengirim. Tulisan tangannya rapi, sedikit miring ke kanan. Bukan tulisan Rega, tapi entah kenapa, saat menyentuhnya, Laras merasa sesuatu bergetar di dadanya. Di dalamnya hanya ada 2 hal, selembar kartu ucapan kecil dan sebuah gantungan kunci berbentuk perahu kertas, persis seperti yang dulu ia dan Rega buat di tepi sungai saat kecil. Pada kartu itu tertulis, "Terima kasih karena pernah membuatnya percaya pada cinta. Tanpa masa lalumu dengannya, aku mungkin tak akan mengenal sisi lembutnya hari ini." Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, tapi Laras tahu, tulisan itu pasti dari Dinda, istri Rega. Ia menatap gantungan kecil itu lama, jantungnya berdegup pelan seperti saat membaca doa. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, cinta yang dulu ia rawat diam-diam telah menemukan tempatnya untuk beristirahat. Malamnya, Laras menulis di buku hariannya, "Ada cinta yang datang untuk dimiliki, ada pula yang hanya mampir untuk mengajarkan kita arti kehingangan. Tapi ternyata yang paling tulus adalah cinta yang berani mendoakan dari jauh, tanpa ingin kembali dimiliki." Ia menutup buku itu pelan, lalu berjalan ke jendela. Hujan turun lembut, menimpa atap seng dengan suara seperti langkah kenangan yang pulang diam-diam. Di luar, lampu jalan menyala redup,
menerangi jalan setapak yang dulu sering mereka lalui bersama. Laras tersenyum. Dalam diam ia tahu hidup tak mengembalikan masa lalu, tapi memberi kesempatan untuk mencintai lagi dengan cara yang lebih tenang. Mungkin bukan kepada seseorang, tapi kepada kehidupan itu sendiri. Di meja kerjanya, gantungan kunci berbentuk perahu kertas tergantung pada tasnya, berayun pelan setiap kali angin malam lewat dari jendela. Warnanya perak muda, sederhana, tapi memantulkan cahaya lembut dari lampu kamar. Dan di hati Laras, sesuatu yang dulu sakit kini berubah menjadi doa. Semoga kau bahagia, Ga. Dan semoga aku pun suatu hari nanti bisa menemukan rumahku sendiri. Pagi itu, Embun masih enggan pergi dari daun-daun pisang di belakang sekolah. Udara lembab menyelimuti halaman, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa terasa menenangkan bagi Laras. Ia datang lebih awal dari biasanya, membuka jendela kelas, menata meja, lalu duduk sejenak sambil menatap papan tulis yang masih kosong. Sudah seminggu sejak malam itu, malam ketika ia menangis bukan karena kehilangan, melainkan karena akhirnya berani menerima. Sejak saat itu, sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Bukan lagi luka yang memimpin langkahnya, melainkan keikhlasan. Bel tanda masuk berbunyi. Satu persatu murid datang, membawa tawa dan semangat yang kadang berisik, kadang manis. Laras menyambut mereka dengan senyum tulus, bukan senyum yang menutupi pilu, tapi senyum yang lahir dari hati yang mulai berdamai. Ketika seorang murid kecil menumpahkan air di meja, Laras hanya tertawa kecil sambil berkata lembut, "Tidak apa-apa, kadang yang tumpah juga bagian dari belajar." Kalimat sederhana itu membuat dadanya hangat. Ia tahu kata-kata itu juga miliknya untuk dirinya sendiri. Bahwa hidup tak selalu bisa diatur seindah rencana dan sesuatu yang tumpah tak selalu berarti harus disesali. Menjelang siang, setelah kelas usai, Laras berjalan ke taman kecil di belakang sekolah. Di bawah pohon jambu, tempat dulu ia dan Rega sering bermain saat kecil, ia duduk sambil memandangi langit yang bersih dari awan. Angin bertiup lembut, membawa aroma kapur papan tulis dan kenangan masa kecil yang kini tak lagi menyakitkan. Ia menatap langit, lalu berbisik lirih, "Aku tidak menyesal pernah mencintaimu, Rega. Aku hanya belajar bahwa beberapa cinta memang ditakdirkan hanya untuk menumbuhkan, bukan untuk dimiliki." Sebuah perasaan hangat mengalir di dadanya. Ia tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya bisa berdamai. Semua luka yang dulu terasa tajam, kini tinggal jejak samar, seperti bekas hujan di jendela. Ada, tapi tidak lagi mengganggu pandangan. Sebelum pulang, Laras menulis satu kalimat di buku catatannya. Buku yang jarang ia isi sejak lama. Beberapa cinta tidak berakhir dengan bersama, tapi dengan keberanian untuk tetap mendoakan dari jauh. Ia menutup bukunya perlahan, lalu melangkah keluar dari gerbang sekolah. Jalanan sore itu sepi, hanya suara burung gereja dan desir angin di pepohonan. Bayangan tubuhnya memanjang di atas tanah yang lembab, seolah ikut berjalan bersamanya menuju arah pulang. Di belakangnya, sekolah perlahan tenggelam dalam cahaya senja. Laras berhenti sejenak, menoleh dan tersenyum kecil, senyum yang lembut, tenang, dan penuh penerimaan. Kini ia tahu, hidup tak selalu tentang siapa yang tetap tinggal, tapi tentang siapa yang membuat kita belajar mencintai dengan cara yang lebih bijak. Dan sore itu, di bawah langit yang perlahan berubah jingga, Laras berjalan pulang dalam diam yang indah, sunyi yang tidak lagi kosong, tapi penuh makna.